Assalamualaikum, ketemu lagi bareng gua Cacung dan ini adalah jam tangan Steel Dive. Untuk kemasannya gua selalu suka sih. Dia bahannya plastik tapi tebel banget. Warnanya hitam polos, simple. Di sini cuma dikasih stiker logo Steel Dive warna hijau. Dan kayaknya semua tipe pakai box yang sama kayak gini ya. Karena beberapa kali gua review Steel Dive, boxnya masih sama aja. Oke, langsung aja kita cek untuk kelengkapan yang ada di dalam boxnya ini. Untuk kelengkapan di sini kita dapat banyak banget nih. Ada kartu garansi. Kalau yang ini manual book. Dapat pemotong rantainya juga nih ya. Ini bonus yang sangat bermanfaat. Jadi kita bisa potong rantainya sendiri tanpa ngeluarin biaya tambahan buat ke tukang jam. Terus ini juga bonus yang bikin gua seneng. Dapat bonus strap karet originalnya Steel Dive. Nanti kita cobain deh. Oke, ini dia jam tangannya Steel Dive Submariner SD 1953. Ya, kayak yang bisa kita lihat, jam tangan ini mengusung konsep ala-ala Rolex Submariner. Dan ini desain yang udah sangat familiar ya, karena sangat ikonik dan banyak banget bermunculan merek-merek lain yang juga ngeluarin desain kayak gini. Dan harga-harganya juga bervariasi banget, mulai dari yang paling murah di 100 ribuan, sampai yang jutaan pun ada. Pastinya harga tergantung sama spek yang ditawarkan. Nah, kalau Steel Dive SD 1953 ini dia di marketplace Indonesia harganya sekitar 1,7 jutaan. Dan ini gue dapet dari tokonya The Time Dep yang ada di Shopee. Selain tipe SD 1953 ini pastinya di sana juga ready tipe lain. Ada SD 1970, SD 1967 dan masih banyak lagi. Terus ada juga merek-merek lain kayak Baltani dan Speck & Son. Untuk lebih jelasnya kalian bisa langsung cek aja ke tokonya. Untuk linknya udah gue siapin di deskripsi. Oke, overall karena ini homage-nya Rolex Submariner, jadi secara umum untuk desain nggak ada masalah lah ya. Karena emang hampir semua bagian dibikin semirip mungkin. Mulai dari komposisi dial, bezel, sampai case-nya hampir sama persis. Jadi bisa dibilang ini lazy homage lah. Dan yang gue suka dari Steel Dive ini, setelah beberapa kali review produknya, gue bisa simpulin untuk eksekusi detailnya dia bagus banget. Kita bisa lihat nih, mulai dari bagian dial, printingnya rapih, markernya dia udah applied dengan detail yang bagus juga, mulus. Terus bagian hands atau jarum penunjuk juga cuttingnya kelihatan halus. Kalau untuk warna dialnya sendiri dia hitam solid, nggak ada sunburstnya, jadi lebih adem gitu ya dilihatnya. Terus untuk varian warna selain hitam ini ada juga varian hijau dan biru. Untuk strapnya pun ada yang jenis Jubilee dan ada yang Oyster. Kemudian jam tangan ini juga udah dilengkapi dengan Super Luminova jenis BGW 9 di semua marker, hands, dan bezel. Ini salah satu jenis luminous terbaik juga ya. Jadi kalian nggak perlu tanyain lagi gimana kualitasnya. Untuk karakternya sendiri, BGW 9 ini dia warnanya putih kalau di tempat terang. Sedangkan kalau dalam gelap akan nyala dengan warna kebiruan kayak gini. Dan nyalanya tuh kuat banget, cakep lah. Selain eksekusi detail yang berkualitas, Steel Dive ini juga dikenal punya build quality yang solid. Untuk bagian kaca, dia udah menggunakan material sapphire crystal with anti-reflective coating. Jadi selain lebih tahan gores, penampakan kacanya juga lebih jernih dan minim pantulan cahaya. Terus untuk bagian Cyclops-nya juga ini sama, bahannya sapphire crystal. Dan dia berfungsi dengan baik. Angka di tanggalnya kelihatan lebih gede dari aslinya. Dan bagusnya lagi ini minim distorsi guys. Jadi bentuk angkanya tetap kelihatan sempurna. Bagian insert bezel juga udah pakai material keramik, udah nggak perlu di upgrade lagi. Dan pastinya ini unidirectional atau bezel putar satu arah dengan 120 klik. Berikutnya untuk bagian case sudah nggak perlu diragukan lagi, ini bahannya 316L stainless steel.
Nah, di sini dia pakai dua finishing ya. Di bagian-bagian sampingnya ini polish dan sisanya menggunakan finishing brush. Terus untuk crownnya juga bagus. Selain udah screw down crown, di sini juga dikasih logo Steel Dive yang dieksekusi dengan sangat detail. Untuk strapnya kebetulan ini yang varian Jubilee, kualitasnya juga sama, udah bagus dan solid banget materialnya, stainless steel. Ada dua jenis finishing juga di sini ya. Di bagian tengah dia polish dan pinggirannya brush. Ini matching banget sih sama case-nya. Terus bagian clasp jenisnya folding standar dengan dua pengunci. Lubang adjusternya ada 6 dan di permukaannya ada logo Steel Dive yang juga diukir dengan sangat rapih. Overall sih bagus ya strapnya ini. Cuma yang gue kurang senang tuh bagian endlingnya yang pakai jenis male endling. Jadi ini semakin menambah panjang dimensi dari jam tangan ini sendiri. Dan buat orang-orang yang lingkar tangannya kecil kayak gue, ini agak nyebelin sih ya, karena yang tadinya mungkin ngepas di tangan, dengan adanya male endling ini bisa jadi over. Nanti kita cobain di tangan gue. Oh ya, untuk bonus rubber strapnya juga bagus ya. Kalau nggak salah ini jenisnya sama kayak yang pernah gue review di Steel Dive Tuna Kanagawa. Dia bahan karetnya nggak terlalu lentur, tapi nggak kaku juga. Menurut gue sih pas lah segini. Ring holdernya dapat 2 dan desain buckle-nya ini gagah banget. Untuk ukurannya 20-20, artinya dari ujung ke ujung ukurannya sama 20 mm. Nah, kalau kita pakein di jam tangannya, hasilnya jadi kayak gini. Menurut kalian gimana nih? Kalau menurut gue sih, desain Submariner kayak gini tetap lebih cocok pakai strap rantai. Entah yang Jubilee atau yang Oyster. Yang jelas lebih bagus pakai strap rantai lah. Berikutnya bagian belakang menggunakan material stainless steel, jenisnya screw down. Dan seperti biasa, di sini ada logo Steel Dive yang dibikin gede banget. Oh ya, untuk water resistnya dia udah 300 meter ya. Ini spek diver banget. Cuma emang water resistnya ini belum certified ISO diver 6425. Jadi cuma klaim dari brand aja. Nah, untuk mesinnya, di sini dia pakai mesin Seiko jenis NH35. Ini mesin yang udah umum banget lah dipakai sama jam tangan homemade karena spek dan kualitasnya yang udah sangat baik. Berikutnya untuk ukuran diameternya masih cukup ideal, 40 mm tanpa crown. Kalau sama crown jadi 45 mm. Ketebalannya 14 mm, lebar lugnya 20 mm. Lug to lugnya juga sebenarnya masih aman ya, masih di angka 47 mm. Cuma kalau ditambah male endlingnya ini jadi 52 mm. Kalau dipakai di tangan gua yang lingkarnya cuma sekitar 15,8 cm, untuk ukuran jam tangannya sih sebenarnya masih aman. Cuma ya itu tadi, male endlingnya ini sangat nggak bersahabat buat tangan-tangan kecil kayak gua. Kalau lingkar tangan kalian 17 cm ke atas sih pastinya nggak ada masalah ya. Atau buat yang tangannya di bawah 17 cm, kalau mau pakai jam tangan ini bisa ganti strap model lain. Kalau mau strap rantai, usahakan cari yang female endling biar lug to lugnya nggak nambah. Oke, kesimpulannya Steel Dive SD1953 ini menurut gue salah satu homage dari Rolex Submariner yang cukup recommended karena antara harga dan kualitasnya sangat sebanding. Mulai dari build quality, dia udah solid banget, materialnya all stainless steel, kacanya sapphire crystal with anti-reflective coating, water resistnya 300 meter, luminusnya terang, dan mesinnya udah cukup advance. Jadi jam tangan ini cocok banget buat dijadiin koleksi untuk jangka panjang. Kalau kekurangannya tadi cuma di bagian endlingnya aja sih. Selebihnya udah mantep banget. Oke guys, itu tadi review dari Steel Dive SD1953 ini. Semoga videonya bisa ngasih informasi yang bermanfaat ya. Makasih banget buat yang masih nonton sampai menit ini. Silahkan like kalau suka dan dislike aja kalau nggak suka. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum.